warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Selamat pagi. Nah, hari ini kita belajar fikih ya mengenai materi sholat sunnah muakkad. Ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah selesai. Kemudian sebelumnya Ibu akan mengabsen siapa yang tidak hadir hari ini. Ya, Bu. Dina Aulia Hadir. Risong. Katanya Rina sakit, Bu. Nggak bisa hadir. Nah, hari ini kita belajar mengenai sholat sunnah muakkad. Sebelumnya Ibu akan memberitahu kalian kompetensi ini dan kompetensi dasar, yaitu kalau yang pertama adalah menghayati hikmah dari sholat sunnah muakkad. Kemudian membiasakan diri dari melaksanakan sholat sunnah muakkad, memahami apa yang dimaksud dari sholat sunnah muakkad, kemudian mempraktekkan sholat sunnah muakkad. Kemudian peserta didik itu dapat menjelaskan pengertian sholat sunnah muakkad, mampu menyebutkan dalil perintah sholat muakkad, mampu mengetahui hikmah dari sholat muakkad, kemudian mampu mempraktikkan sholat sunnah muakkad. Nah, selanjutnya Ibu akan lanjut ke pengertian sholat sunnah muakkad. Tadi papan tulis sudah Ibu tuliskan, itu ada pengertian, dasar hukum, hikmah, dan praktik. Silahkan Dina untuk membuka buku LKS-nya. Sudah? Sudah. Nah, di sini kan ada pengertian sholat sunnah muakkad. Kemudian sholat sunnah muakkad itu sangat dikuatkan atau selalu dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholat sunnah muakkad merupakan sholat yang betul-betul dianjurkan untuk dikerjakan bagi umat Islam, sebagaimana Nabi juga melakukannya. Sholat sunnah muakkad terdiri dari beberapa macam, diantaranya sebagai berikut. Sebelumnya, Dina, apakah sudah mengetahui apa saja sholat sunnah muakkad? Belum, Bu. Oh, belum. Nah, yang pertama ada sholat sunnah rawatib. Nah, dari segi bahasa, secara etimologis, kata rawatib berasal dari bahasa Arab yang bermakna tetap atau abadi. Nah, Dina apakah mengerti fungsi dari sholat sunnah rawatib? Belum, Bu. Nah, fungsinya itu adalah menambah serta menyempurnakan kekurangan dari sholat wajib. Karena sholat sunnah muakkad itu menyempurnakan sholat wajib. Kemudian itu jenis pelaksanaan sholat sunnah rawatib itu ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala hadithu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakaataini qabla dhuhri wa rakaataini ba'da dhuhri wa rakaataini ba'da maghrib wa rakaataini ba'da isya wa rakaataini qabla qada. Dari Abdullah bin Umar, dia berkata, saya ingat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sudah maghrib, 2 rakaat sudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Bukhari. Nah, selanjutnya kita tata cara sholat sunnah rawatib. Untuk melaksanakan sholat sunnah rawatib, yang pertama dikerjakan Sendirian. iya, pintar sekali. Tidak dikerjakan berjamaah atau bersama-sama. Mengambil tempat sholat yang berbeda dengan tempat melakukan sholat wajib. Dilakukan 2 rakaat dengan 1 salam.
tidak didahului oleh azan dan Iqamah. pintar sekali. Kemudian ada keutamaannya. Sini kan ada dalilnya, nah, termasuk dasar hukum. Nah, di sini dapat melengkapi kekurangan sempurnaan dalam sholat-sholat. Fardu. Ya, sholat fardu apa aja Sedina? Zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Nah, betul sekali. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberi rahmat kepadanya. Nah, orang-orang yang melakukan sholat sunnah muakkad itu akan dirahmati oleh Allah. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rahimallahu mura'an shallan qablan asyril arba'an." Sesungguhnya Allah merahmati orang yang sholat sunnah 4 rakaat sebelum sholat asar. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Nah, kemudian itu Allah Subhanahu wa taala akan menempatkan ke dalam surga. Itu. Nah, kemudian Dina yang Ibu jelaskan tadi ada sholat sunnah Rawatib. Nah, yang kedua ini ada sholat sunnah lail atau malam. Kemudian ada macam-macamnya sholat malam ini. Yang pertama adalah sholat tahajud. Terus ada sholat tarawih. Kalau sholat tahajud ini kan setiap malam juga bisa kita lakukan. Tapi kalau sholat tarawih Hanya dilakukan di bulan Ramadan saja. nah, benar sekali. Sholat tahajud adalah sholat sunnah malam yang dikerjakan sesudah sholat isya dan setelah tidur. Tahajud sendiri artinya bangun dari tidur. Jumlah rakaat paling sedikit itu ada 2. banyak 11 atau 13 rakaat. Kemudian yang tadi yang sholat tarawih selanjutnya itu dilakukan pada bulan Puasa. Ramadan atau puasa. Benar sekali Dina. Ada sholat Witir. Nah, sholat witir ini sudah pernah tahu apa belum? Pernah, Bu. Nah, ketiga ini adalah sholat sunnah idain. Nah, ya benar sekali. Sholat idain itu dilakukan pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, sholat hari raya Idul Fitri yang dilaksanakan pada tanggal 1 Syawal dan sholat hari raya Idul Adha yang dilakukan pada tanggal 10 Zulhijjah. Hukum melaksanakan sholat idain adalah sunnah Muakkad. ketika kita masuk ke dalam masjid. Nah, sudah dalam keadaan berwudu, langsung saja kita sholat sunnah tahiyatul masjid. Kemudian ada sholat yang dilakukan di pagi hari dari matahari terbit setinggi tombak sampai dengan menjelang waktu sholat zuhur. Itu sholat apa namanya Dina? Sholat duha. Nah, pintar sekali. Itu adalah sholat duha. Dina, apakah pernah melaksanakan sholat duha di rumah? Sering, Bu. Alhamdulillah. Kemudian ada sholat gerhana. Sholat gerhana sering disebut dengan istilah khusuf. Secara bahasa, kedua istilah itu sebenarnya punya makna yang sama, maka sering dikatakan pula sholat khusufain, yang artinya sholat yang dilakukan saat terjadi gerhana bulan dan gerhana matahari. Ada yang ditanyakan, Dina? Alhamdulillah tidak ada, Bu. Alhamdulillah, jelas. Jelas. Nah, cara melaksanakan sholat gerhana itu Dina dikerjakan sebanyak dua rakaat. Jadi kalau misalnya kita sudah sholat, kita langkah saja keluar rumah untuk melihat kekuasaan Allah. Terakhir kalau nggak dilakukan nggak lama kan, Bu? Kalau misalnya dalam keadaan darurat atau genting, atau misalnya ada uzur apa haid, kalau nggak dilakukan nggak apa-apa. Kalau misalnya kita memungkinkan untuk sholat, ya kalau bisa sebaiknya dilakukan. Benar sekali, seperti itu ya. Kemudian bisa dipahami kan tadi apa yang dijelaskan? Bisa, Bu. Nah, kalau yang tidak bisa dipahami silahkan untuk bertanya. Nah, kemudian di sini kan Ibu sudah menjelaskan mengenai pengertiannya, dasar hukumnya, hikmahnya yang belum. Nah, di sini dari segi hikmah dari melaksanakan sholat sunnah muakkad yang pian ketahui. Salah satunya mendapatkan pahala, juga mendekatkan diri kepada Allah, menambah kecintaan kepada Allah. Ya, menambah kecintaan Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pintar, termasuk untuk memupuk keimanan kita.
Kemudian yang poin terakhir adalah praktik. Karena dalam pertemuan ini ibu membatasi hanya untuk 1 orang saja. Iya, Bu. Kemudian yang lainnya juga memang tidak hadir karena ada uzur. Silakan Dina maju ke depan untuk praktik terlebih dahulu karena ibu nanti akan melaksanakan pembelajaran secara online atau daring melalui WhatsApp. Nanti ibu bagi grupnya beserta teman-teman Dina. Dina sebagai ketua kelas nantinya. Iya, Bu. Nanti kalau ada teman-teman yang tidak paham Dina jelaskan karena nanti ada ibu menyuruh kalian untuk membuat video, membuat sholat sunnah muakkad, bisa sholat duha, tahiyatul masjid, sholat malam. Nanti ibu bagi ya. Silakan Dina maju terlebih dahulu. Nah, yang lebih simpelnya Dina pernah melakukan sholat apa? Sholat duha. Ya, seperti yang ibu jelaskan tadi, tata cara sholat duha itu seperti pada sholat umumnya, tetapi ganti niat dan minimal 2 rakaat. Nah, silakan Dina untuk mempraktikkan, nanti ibu benarkan jika salah. Niatnya dulu, Ibu. Iya. Usalli sunatan duha kata ini mustaqbilal qiblati dan lillahi ta'ala. Terus Allah. takbiratul ihram, Allahu akbar. Ya. Dilanjutkan dengan membaca iftitah dan doa Fatihah. Surah Juga- Al-Fatihah. Oh iya, surah. Kemudian doa. Dilanjutkan dengan surah pendek. Kemudian takbiratul ihram lagi, lalu kita lanjutkan dengan ruku. Ya. Lalu iktidal dan sujud 2 kali, terus naik lagi untuk takbiratul ihram, membaca surah Al-Fatihah lagi, juga dilanjutkan dengan surah pendek lagi, terus takbiratul ihram lagi, terus ruku lagi dan iktidal lagi, terus sujud 2 kali, terus salam. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Pintar sekali. Silakan duduk, Dina. Nah, jadi itu tadi ya, Dina. Nanti Dina jika ada temannya yang tidak paham, Dina bisa menjelaskan. Nanti kalau misalnya dalam membuat video itu ya Dina, dibaca surah-surahnya dari doa iftitah, niatnya, dibaca semuanya. Nah, dari apa yang ibu jelaskan tadi, apakah ada unek-unek atau hal yang ingin disampaikan, pertanyaan atau apa? Insya Allah nggak ada, Bu. Ya, alhamdulillah. Dari pembelajaran dari sholat sunnah muakkad ini dapat kita simpulkan, ya, dapat kita simpulkan bahwasanya sholat sunnah muakkad ini adalah sholat sunnah yang dianjurkan. Yang pertama ada sholat sunnah rawatib, yang kedua ada sholat sunnah Lail, yang ketiga Ida, idain, ya, duha, tahiyatul masjid, sholat gerhana, sholat apa lagi? nggak tahu, Bu. Sholat Tarawih. tarawih, ya benar sekali. Kemudian hikmahnya memupuk keimanan kita. Menangkap kecintaan Allah dan Rasulnya, Ya, pintar. mendapatkan pahala dan lain-lain. Sebanyak itu. Siap. Intinya sebelum kita mengakhiri, kita ucapkan alhamdulillah birabbil alamin. Kita berdoa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa tugasnya dikerjakan di rumah. Nanti ibu buat grup di WhatsApp, di online. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.